Sama tidak ini? Nilai pada array pertama, nilai pada array satu dimensi sama? Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang array dua dimensi. Di video-video sebelumnya, di beberapa video-video sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan tentang array satu dimensi. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu array, silakan tonton dulu video sebelumnya ya. Klik saja link yang ada di pojok kanan atas ini, oke? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dasarnya dulu untuk array dua dimensi. Baru untuk penerapannya nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Silakan menyimak ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah pernah lihat video saya tentang array, pasti sudah tahu apa kegunaan array. Jadi apa kegunaan array itu teman-teman? Ya, betul. Array berguna untuk menyimpan semua variabel yang memiliki tipe data yang sejenis ke dalam sebuah variabel tunggal ya teman-teman ya. Yang nantinya untuk mengakses setiap nilai yang ada di dalamnya, kita akan menggunakan indeks. Oke. Sebagai pembukaannya, mari kita ulang dulu sebentar ya tentang array satu dimensi. Oke. Nah, cara membuat array-nya. Pertama, kita deklarasikan dulu ya array-nya ya. Caranya, misalnya kita mau membuat array yang menampung nilai-nilai yang tipe datanya integer. Berarti kita tulis saja int, sebut saja namanya apa ya. Misalnya nilai lah ya, int nilai. Nah, kita kan membuat kurung siku dulu. Kita tuliskan berapa banyak data yang mau kita tampung atau nilai yang mau kita masukkan ke dalam variabel ini, ke dalam variabel array ini ya. Nah, misalnya ada 5 ya, maka kita tulis 5. Oke, kemudian sama dengan buka kurung kurawal. Nah, di sini kita menyimpan nilai-nilainya. Misalnya yang pertama 1 ya, biar lebih enak. Nilai yang kedua 2, 3, 4, dan 5. Totalnya ada 5 ya teman-teman ya. Kita tutup dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini maka kita sudah memiliki nilai, variabel nilai yang tipenya adalah array di sini ya. Dia menampung 5 buah nilai di sini. Masing-masing nilainya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, nanti untuk mengakses nilai-nilai ini, misal saya mau akses nilai 3, ya kan? Maka kita harus panggil variabel ini, kita tuliskan nilai, terus di dalamnya kita tuliskan urutannya. Urutan keberapa si 3 ini. Oke, nah urutannya dimulai dengan 0, 1, 2. Oke, nah untuk urutannya atau indeksnya, si nilai 3 ini memiliki indeks sama dengan 2. Karena indeks dimulai dengan 0. Jadi untuk yang indeks 0 itu 1 nilainya. Untuk indeks 1 itu 2 nilainya. Untuk indeks yang kedua itu 3 nilainya. Nah, kita ambil contoh saja ya di sini ya. Misalnya apa? Kita akan printkan nilainya di serial monitor. Berarti kita tulis serial.begin 9600, kita pakai baud rate-nya. Kemudian kita printkan serial.println. Apa yang mau kita print? Kita akan print nilai nilai keberapa misalnya. Tadi kita mau ambil, contohnya kita mau ambil nilai 3 ini kan. Berarti indeksnya adalah 0, 1, 2. Kita printkan nilai 2. Maksudnya bukan ngambil nilai 2 ini ya, tapi printkan si variabel nilai ini, si array yang nilai ini, indeks yang kedua. Indeks yang kedua tadi adalah 0, 1, 2, yaitu 3 ya nilainya ya. Maka nanti harusnya muncul nanti angka 3. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Nah, kita upload ya coba ya. Saya ada menggunakan sebuah Arduino di sini, tapi saya tidak tunjukkan karena kita hanya ingin melihat bagaimana kerja arraynya. Oke, saya upload.
Oke, berhasil teman-teman. Coba kita lihat di serial monitornya ya. Kita nyalakan. Ya, tuh muncul angka 3 ya teman-teman ya. Oke, karena kita mengambil indeks yang kedua ini. Oke, nah, kita juga bisa melakukan operasi penjumlahan. Misalnya nilai indeks 2 kita tambahkan dengan nilai dengan indeks yang pertama misalnya ya. Berarti yang 0, indeks yang ke 0. Kita tambahkan. Berarti yang nilai 3 ini kita tambahkan dengan nilai 1. Berarti harusnya hasilnya 4 ya teman-teman ya. Coba kita upload. Oke. Nah, kita munculkan serial monitornya. Tuh, bisa dilihat teman-teman. Nah, hasilnya munculnya 4 ya. Karena kita menjumlahkan nilai pada indeks yang kedua, yaitu 3. Di sini nilainya. Kita jumlahkan dengan nilai yang indeksnya yang ke 0. Berarti yang 1 ini. Berarti 3 ditambah 1 kan hasilnya 4. Nah, itu kan kira-kira kemarin untuk array. Oke. Nah, di video kali ini kita bukan mau bahas tentang array satu dimensi ini. Kita sudah pernah bahas array satu dimensi di video-video sebelumnya. Silakan teman-teman tonton lagi ya. Nah, kita akan buat satu array integer. Kita sebut saja apa ya ini ya. Hasil saja ya. Hasil misalnya. Hasil kita buat array 2 dimensi. Nah, cara mendeklarasikan array 2 dimensi itu hampir mirip dengan array 1 dimensi. Cuman bedanya di sini kita pakai kurung sikunya 2 kali nanti. Oke. Nah, saya jelaskan nanti ya. Ini misalnya saya kasih nilai 3. Kemudian saya buka lagi kurung siku. Saya beri nilai 4 misalnya. Oke. Baru sama dengan kurung kurawal. Nah, saya enter dulu. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Saya akan berikan nilai atau saya akan memasukkan nilai ke dalam variabel hasil ini, di mana variabel hasil ini berupa array 2 dimensi. Nah, 3 dan 4 ini maksudnya apa? Untuk kurung siku yang pertama itu menyatakan baris. Sedangkan untuk kurung siku yang kedua ini menyatakan kolom. Nah, ini maksudnya apa ya teman-teman ya? Perhatikan, kalau di array satu dimensi, kita hanya bisa menyimpan satu baris nilai saja. Oke, seperti ini kan nilainya kan teman-teman. Sedangkan di array 2 dimensi, kita bisa menyimpan lebih dari satu baris array. Jadi, kalau teman-teman masih ingat pelajaran SMA, itu ada pelajaran tentang matriks kan teman-teman ya. Nah, ini sama konsepnya teman-teman. Jadi, ini artinya baris dan ini artinya kolom. Kalau di pelajaran matriks itu kan ada namanya ordo kan, atau ukuran matriksnya kan. Nah, inilah ukuran matriksnya, 3 kali 4. Berarti punya 3 baris dan 4 kolom. Nah, cara menuliskannya seperti apa? Kita buat dulu kurung kurawal, seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Oke. Nah, misalnya saya berikan namanya, karena dia bilang punya 3 baris, berarti nanti saya akan memiliki ini 3 buah kurung kurawal. Koma, saya enter lagi, kurung kurawal, koma, kurung kurawal. Oke. Nah, ini nanti penutupnya ya teman-teman ya. Kita kasih titik koma di sini, di terakhirnya ini. Ini penutup dari arraynya. Oke, kita buat saja di sini. Nah, untuk yang baris ketiga kita tidak perlu kasih koma ya. Nah, baru kita isi nilai di dalamnya. Nilainya ada berapa nanti? Nah, sesuaikan kolomnya. Ada 4 kolom kan di sini kan? Berarti ada 4 nilai di sini di dalamnya. Nah, misalnya kita tulis nilainya 1, 2, 3, 4. Supaya gampang ya. Nih. Kemudian di baris keduanya kita tulis berurutan saja ya. 5, 6, 7, 8. Kemudian di baris ketiganya kita buat nilainya 9, 10, 11, 12. Nah, seperti ini teman-teman. Ini artinya apa? Baris 1 nilainya ini. Baris 2 variabel di dalamnya ini. Baris 3 ini. Ya, karena dia hanya 3 baris. Berarti kita hanya bisa buat sebanyak 3.
Nah, bagaimana cara mengakses nilai-nilai yang ada di dalam ini, teman-teman? Misalnya kita mau akses angka 7 ini misalnya ya. Oke, misal kita mau akses angka 7 ini. Nah, caranya hampir sama juga dengan yang array satu dimensi ya, teman-teman ya. Cuman bedanya kan di sini ada baris, ada kolom. Nah, perhatikan teman-teman. Angka 7 ini, ketika kita ingin mengakses angka 7 ini, kita harus tahu indeks dari angka 7 ini. Nah, ingat ketika kita bicara array dua dimensi, indeksnya tidak hanya satu, tapi ada dua. Ada baris, ada kolom. Ada letak dia baris keberapa, kolom dia kolom keberapa. Nah, kalau kita lihat angka 7 ini, ada baris kedua kan teman-teman kan? Nah, berarti kita ambil dia indeksnya satu. Kenapa satu? Karena mulainya kan dari 0 tadi. Berarti ini baris ke 0, ini baris ke 1, ini baris ke 2. Nah, karena mulainya dari 0 ya teman-teman ya. Itu terkadang membingungkan banyak orang sih. Tapi saya harap teman-teman tidak bingungnya di sini ya. Nah, ingat kita mau akses angka 7. Angka 7 ini ada pada baris dengan indeks 1. Oke. Dan dia ada pada kolom, coba kita hitung. Ini kolom 0. Ini kolom 1. Ini kolom 2. Berarti dia ada di indeks kolomnya adalah 2. Ya teman-teman ya. Karena mulai dari 0, 1, 2. Jadi kolom itu yang vertikal gini ya teman-teman ya. Sedangkan baris itu yang horizontal seperti ini. Kalau teman-teman pernah belajar matriks pasti cepat mengerti ini. Itulah gunanya matriks di matematika ya teman-teman ya. Nah, coba kita akses ya teman-teman ya. Di sini kita coba tes serial dot printline. Apa yang mau kita print misalnya hasil kurung siku. Tadi angka 7 ini ada di baris yang indeksnya pertama karena dia ada di baris kedua jadi indeksnya 1. Oke. Kemudian dia ada di kolom 0, 1, 2. Dia di kolom 2. Coba kita akses. Oke. Kita coba print ya teman-teman ya. Kita upload dulu. Oke, coba kita buka serial monitornya. Ya, perhatikan teman-teman. Ada dua nilai yang muncul di sini. Pertama 4. Oke, 4 itu kan yang ini yang array satu dimensi yang kita lakukan penjumlahan tadi ya. Nah, kemudian ini array dua dimensi. 7 itu dari mana? Dari hasil dengan indeks baris yang 1 dan indeks kolom yang 2. Nah, dapatlah 7. Kita juga bisa melakukan operasi penjumlahan di sini. Misalnya kita jumlahkan hasil dengan baris indeks barisnya 1 misalnya. Kita asal tulis saja nih. Kemudian indeks kolomnya misalnya 3. Oke. Nah, kita coba lihat hasilnya apa. Kita upload. Selesai, nyalakan serial monitor. Ya, hasilnya 15. Kita cek dulu kenapa 15. Ya, hasil 1, 2. Indeks 1, baris 1, kolom 2 itu adalah 7 tadi ya. 7. Kemudian baris dengan indeks baris 1 dan kolom 3. Kita cek dulu. Baris 1 berarti yang ini. Oke. Indeksnya kan 1. Ini 0, ini 1, ingat. Kemudian kolomnya 3. Kolomnya 3 berarti ini kan 0, 1, 2, 3. Berarti 8 ya teman-teman ya. Nah, 8. Yang ini pertama 7 ditambah 8 hasilnya betul ya 15. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk array dua dimensinya. Nah, untuk lebih jelas lagi coba kita loop ya dia ya teman-teman ya. Kita lakukan loop di sini. Apa yang mau kita lakukan? Pertama, kalau satu dimensi kan gampang. Kalau array satu dimensi, kita tinggal for ini int i, kita mulai dengan indeks 0, i kurang dari sama dengan kalau yang array satu dimensi tadi dia selesainya di 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4 di sini. Oke. Apa yang mau kita lakukan? Serial dot print
line, atau kita print saja, nggak usah print line ya, nilai pada array satu dimensi. Titik 2. Oke. Nah, nilainya apa? Kita printkan serial dot print line. Oh, jangan print line saja deh. Print saja, biar dia berjejer ke sebelah. Print nilai i ya. Kita mulai dengan indeks i tadi. Indeksnya dimulai dari 0. Plus kita tambahkan sebuah string koma ya. Kita coba dulu bisa nggak nih. Oh, kita belum tuliskan i plus plusnya di sini teman-teman. I plus plus. Oke, bisa ya ternyata ya. Coba kita lihat di serial monitor apa yang terjadi. Ya. Oke, ini terlalu panjang ya teman-teman ya. Coba saya ubah sedikit dulu ini. Ini harusnya kita jangan taruh di dalam loopnya. Kalau di dalam loop berarti kan dia di loop sebanyak 5 kali juga. Jadi kita taruhnya di luar loop saja. Nih. Ulang. Oke, kita cek di serial monitor. Kenapa keluarnya langsung 15? Coba saya hapus dulu ini ya. Kita komen dulu yang ini, kita upload ulang. Cek. Oke, nilai arraynya tidak muncul. Kita cek dulu. Apa masalahnya di sini? Sepertinya dia tidak bisa di-concatenate seperti ini ya, teman-teman ya. Ya udah. Kita buat satu-satu saja. Serial dot print. Kita printkan komanya secara terpisah ya, teman-teman ya. Koma. Oke, coba kita tes. Ya, muncul teman-teman. Seperti ini. Oke, nah ini kenapa tadi tidak muncul teman-teman? Penyebabnya adalah nilai ini kan tipe datanya kan tadi apa? Integer kan. Terus kita kan plus di sini. Plus. Yang kita plus kan berupa ini berupa apa? Kalau saya kasih tanda petik 2, ini kan artinya string. Integer tidak bisa ditambah dengan string ya. Jadi dia tidak bisa bekerja. Dia tidak error, tapi tidak keluar apa-apa. Oke, jadi kita pisah saja. Ini integer sendiri, stringnya sendiri gitu. Oke. Nah, tadi sudah muncul ya teman-teman ya nih. Nah, ini nilai pada array satu dimensi. Hanya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang coba kita lakukan loop untuk array yang 2 dimensi. Kita hapus dulu. Ini juga. Oke, pertama-tama kita tulis dulu for integer i sama dengan 0. Nah, untuk i ini kita akan gunakan nanti untuk barisnya ya teman-teman ya. Berarti barisnya kan tadi ada 3, berarti dari 0 sampai 2 indeksnya ya. Berarti kurang dari sama dengan 2 i plus plus. Oke, kemudian kita buat lagi satu for di sini. For. Nah, di sini kita tulis integer. Nah, kita gunakan nama lain misalnya J untuk menyatakan kolomnya ya. J-nya misalnya kita mulai dari 0. Tadi kan kolomnya ada sebanyak 4 kolom ya. Berarti kita berhentinya di J kurang dari sama dengan 3. Kenapa 3? Karena kita mulai dari 0. 0,
1, 2, 3, berarti totalnya ada 4. Ya, baru J++ di sini. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita lakukan serial. Nah, bentar dulu. Di luar sini kita tuliskan serial.print. Kita tadi di atas belum ada print line ya. Kita print line dulu sekali di sini. Print line. Baru kita tuliskan sama seperti ini, serial.print nilai pada array 2 dimensi. Nah, itu saja bedanya ya. Ini 2 dimensi. Nah, kita lakukan di sini hal yang sama dengan yang ini ya. Berarti serial.print. Apa yang mau kita print pertama? Di sini apa? Hasil. Indeks pertamanya kita buat I. Dan indeks keduanya kita buat J ya. Oke. Kemudian kita print tanda komanya untuk memisahkan data-datanya ya. Oke. Supaya enak lihatnya, ini kita kasih print line aja deh. Biar dia printnya di bawah ya. Biar datanya keluar di bawah tulisan ini. Nilai pada array 2 dimensi. Ataupun yang 1 dimensi. Oke. Kemudian di sini saya kasih serial.print line. Buat kosong saja. Nah, ini supaya ketika dia masuk ke baris yang baru, ya dia lanjut ke bawahnya, tidak langsung ke sebelah kanannya ya, biar datanya lebih rapi dikit. Kita coba dulu. Upload. Selesai, kita nyalakan serial monitor. Ya, perhatikan teman-teman. Sama tidak ini? Nilai pada array pertama, nilai pada array 1 dimensi sama 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama ya teman-teman ya, perhatikan nih. Sama persis. Kemudian yang array 2 dimensinya 1, 2, 3, 4. Ini perhatikan. Nih, sama persis dengan yang ini teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil melakukan loopnya ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya untuk array 2 dimensi. Untuk video berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan array 2 dimensi ini ke aplikasi yang lebih lanjut ya, yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman. Jadi simak terus video dari LiveTech karena banyak hal-hal yang bermanfaat yang akan disajikan. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.